Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meluncurkan program Desa Berinovasi. Penandatanganan kerjasama dilakukan di tengah peringatan Puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hakteknas tahun 2020 di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Senin 10 Agustus 2020, yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui sambungan virtual. Program Desa Berinovasi merupakan program yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi dan menemukan peluang bisnis melalui penerapan teknologi untuk pengembangan produk unggulan serta membangun keterampilan dan kompetensi masyarakat. Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan melalui 11 bidang usaha, yakni pariwisata, hasil perkebunan, hasil pertanian, budidaya non-pangan, pengolahan hasil perikanan, budidaya pangan, pengolahan hasil peternakan, pengolahan makanan dan minuman, kerajinan, dan pengolahan sampah. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro mengatakan, program ini untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Hal ini diperlukan lantaran kegiatan masyarakat desa masih bersifat tradisional meski mereka berhadapan langsung dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Untuk itu dibutuhkan inovasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi, ekologi, dan pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersyukur dengan adanya kerjasama ini karena desa di Indonesia ada 74.953 dan masih sekitar 30% membutuhkan sentuhan teknologi. Saat ini masih ada sekitar 3.000 desa yang belum tersentuh oleh listrik dan sekitar 11.000 desa yang belum ada jaringan internet. Desa-desa ini membutuhkan bantuan dari sejumlah pihak agar bisa berkembang dan maju. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan proses hilirisasi inovasi memang tidak mudah. Perlu melewati program sejumlah tahapan sebelum bisa dipasarkan, antara lain sertifikasi, uji klinik, hingga izin edar. Ma'ruf Amin berharap program Desa Berinovasi ini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan. 2 desa yang direncanakan sebagai desa percontohan untuk program Desa Berinovasi di antaranya adalah Desa Tamaila Utara Kabupaten Gorontalo dan Desa Salu di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Desa Tamaila Utara dikenal sebagai desa yang memiliki beberapa dusun yang terisolasi dan terpencil. Di antaranya adalah Dusun Tumba yang berjarak belasan kilometer dan belum memiliki akses jalan yang memadai. Bahkan dusun ini juga belum ada aliran listrik, internet hingga fasilitas lainnya. Meski demikian, Dusun Tumba memiliki banyak potensi sumber daya alam sebagai penghasil kopi, kelapa, coklat, jagung, dan hasil pertanian dan perkebunan lainnya. Pada acara Puncak 10 Agustus 2020, Dusun Tumba mendapatkan program bantuan teknologi tepat guna desa berupa pembangkit listrik pikohidro, yang mana melalui program ini juga skalanya akan dinaikkan menjadi mikrohidro dan bakal memberikan penerangan bagi desa yang belum tersentuh listrik. Di bawah binaan Universitas Negeri Gorontalo, desa yang mayoritas penduduk suku Polohai ini berharap masuknya listrik di dusunnya akan berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Desa lain yang menjadi percontohan program Desa Berinovasi adalah Kampung Lebah di Lombok Utara, tepatnya di Dusun Lendang Gagak, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. 5 tahun lalu, lokasi dibangunnya Kampung Lebah ini merupakan lahan yang kering dan tandus, namun kini lokasi ini berubah drastis menjadi banyak perhatian karena menjadi sentra budidaya madu trigona yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pada 13 Oktober 2020, sejumlah pejabat mengunjungi lokasi istimewa ini, diantaranya pelaksana tugas Bupati Lombok Utara Sarifudin mendampingi tim dari kedua kementerian. Kampung Lebah ini merupakan buah dari pendampingan program Klaster Inovasi Kemeristek BRIN selama 3 tahun terakhir. Dengan pendampingan ini, produksi madu trigona mengalami peningkatan berlipat dan masyarakat semakin sejahtera. Populasi lebah pada 2018 mencapai 14.000 koloni dan menghasilkan 21 ton dalam 1 tahun.
Di tahun berikutnya 2019, populasi lebah mengalami peningkatan menjadi 18.000 koloni dan menghasilkan 27 ton madu. Dan tahun 2020 ini jumlah lebah mengalami peningkatan sebesar 23.000 koloni dan mampu memproduksi 34 ton madu. Kedepannya tahun 2021 program Desa Berinovasi akan mendorong 100 desa masuk dalam program ini dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui program teknologi tepat guna. Kita minta masyarakat di Desa Salut ini segera membuat kelompok ya. Kemudian kita siapkan anggarannya, kemudian mudah-mudahan dibantu oleh Kemendes, kemudian Kemenristek juga, karena ini membutuhkan teknologi juga, tidak hanya sekedar membuat kelompok, kemudian ada strukturnya, kemudian pemerintah memberikan anggaran seadanya saja, ya. Tetapi ini harus ada teknologi. Nah, teknologi ini membutuhkan tentu peran daripada teman-teman pemerintah pusat lah untuk kita lakukan pembinaan selanjutnya begitu. Kita juga bergembira hari ini punya kolaborasi antara pemerintah daerah, Kemendes, Menristek, dan juga adalah teman-teman dari kampus. Sehingga kolaborasi ini sangat baik bagi kita dan dirintis sejak 2 tahun terakhir ini. UNG mendorong bagaimana pendampingan terhadap pengolahan hasil perkebunan. Kita sekarang sudah punya kakao coklat di sini yang bisa dimakan seperti di luar negeri. Kemudian VCO dari kelapa dan berbagai olahan-olahan yang lain yang terus didorong. Tinggal ini kita dampingi terus secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya dibuat tapi bagaimana pemasarannya. Yang kedua, kita juga bergembira kolaborasi dengan Kemendes, UNG, dan Riset melakukan membuat Viko Hidro dalam rangka untuk pengembangan listrik berada di desa dengan menggunakan air. Kementerian Ristek dan BRIN yang dikomandani Pak Bambang ini, meskipun tadi bicara tentang teknologi tinggi, dari pesawat, drone, kemudian urusan pertempuran dan lain-lain, masih memikirkan desa-desa yang jauh dari jangkauan kita. Jadi dari yang terbesar sampai terkecil masih difikirkan juga oleh Kementerian Ristek dan BRIN yang luar biasa ini. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih. 74.953 desa di Indonesia, masih kurang lebih 30%-nya butuh sentuhan-sentuhan inovasi teknologi dari Kementerian Ristek Dikti. Utamanya di 3.000 desa yang belum berlistrik, 11.000 desa yang belum ada jaringan internet, tentu kami butuh dukungan dari semua pihak, khususnya dari Kementerian Riset Teknologi dan BRIN. Bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kami akan memulai kegiatan Desa Berinovasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi ekologi desa. Tahun ini di 100 desa terpilih, teknologi yang dihasilkan perguruan tinggi dan LPNK akan digunakan untuk memecahkan permasalahan desa. Misalnya di Desa Tamaila, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, akan dipasang generator listrik Viko Hidro agar desa ini segera terlistriki. Inovasi memang tidak mudah. Banyak tahapan yang harus dilewati sebelum inovasi tersebut dapat dikomersilkan atau dipasarkan. Tahapan tersebut antara lain seperti proses sertifikasi, uji klinis, izin produksi, izin edar. Saya berharap para peneliti atau inovator dapat melalui tahapan ini sesuai dengan prosedur yang ada, seperti proses sertifikasi yang benar, uji klinis jika berkaitan dengan obat-obatan. Jangan sampai sebuah inovasi baru telah dikomersialkan tetapi tanpa melalui tahapan yang sesuai prosedur.